Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang website yang pernah saya buat pada bulan ini. Nah, website itu adalah sebuah website untuk memesan makanan lokal yang ada di seluruh Indonesia di dalam satu klik tangan saja. Nah, website apa itu? Mari kita lanjut ke tampilan slide-nya. Oke. Nah, website yang saya buat saya namakan sebagai Warung Digital yang punya slogan pesan makanan lokal. Nah, ini adalah suatu aplikasi untuk memesan makanan lokal dari seluruh Indonesia secara mudah dan cepat. Nah, masalah dan solusi warung digital yang telah diselesaikan adalah akses mudah ke makanan lokal di seluruh Indonesia. Nah, di website ini pengguna dapat memesan makanan dari berbagai daerah dengan cepat dan praktis. Nah, juga user atau pengguna bisa melakukan pencarian terkategori, yaitu memudahkan pengguna menemukan pilihan makanan ataupun minuman yang sesuai dengan kategori yang mereka mau. Nah, juga dukungan UMKM. Nah, platform ini mendukung usaha mikro, kecil, serta menengah untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan lagi, serta pengalaman kuliner digital. Karena website ini menghadirkan pengalaman memesan makanan secara online yang mudah dan menyenangkan. Nah, teks tag dan struktur folder warung digital. Nah, memahami teknologi yang digunakan di warung digital membantu kita mengoptimalkan pengalaman pengguna dan fungsionalitas aplikasi. Termasuk saya sebagai developer, saya akan menjelaskan apa saja struktur folder ataupun struktur kode yang digunakan dalam website warung digital. Nah, yang pertama adalah front end. Front end warung digital menggunakan HTML dan CSS untuk menyediakan fitur antarmuka pengguna atau UI yang dinamis serta responsif, mau itu di PC ataupun di tablet maupun di HP. Nah, lalu di back end dibangun dengan local storage yang menyimpan data serta menjalankan isi dari website itu sendiri. Dan di database juga, aplikasi ini menggunakan local storage dan session storage untuk menyimpan data-data yang telah digunakan atau disimpan oleh user ataupun pengguna dan dengan struktur yang fleksibel dan scalable. Nah, kita masuk ke fitur utama warung digital. Ada 4 fitur utama yang telah tersedia di warung digital. Yang pertama adalah pencarian makanan berdasarkan kategori. Nah, di sini pengguna dapat dengan mudah menemukan makanan lokal menggunakan fitur pencarian yang terorganisir. Nah, bisa berdasarkan kategori makanan dan minuman, serta mengikuti preferensi region asal makanan yang diinginkan. Mungkin mulai dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai keluar Jawa pun tersedia. Nah, lalu data akun tersimpan dengan aman. Di platform kami dilengkapi dengan sistem keamanan tingkat tinggi untuk memastikan semua data pengguna termasuk informasi akun dan kredensial login tersimpan dengan aman. Kami menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi informasi yang dikirimkan antara pengguna dan server kami, memastikan bahwa hanya pihak berwenanglah yang dapat mengakses data tersebut. Lalu fitur ketiga adalah keranjang belanja dan pembayaran. Mulai pembelian yang mudah dan cepat dengan keranjang belanja yang intuitif dan pilihan metode pembayaran yang beragam untuk memudahkan pengguna dalam menyelesaikan transaksinya. Dan terakhir, manajemen pesanan. Nah, fitur yang terakhir ini, pengguna dapat mengelola pesanan mereka dengan efisiensi, termasuk melacak status pesanan, melakukan perubahan, ataupun mungkin membatalkan pesanan sebelum makanan dikirimkan. Nah, ada sedikit highlight kode yang akan saya tampilkan, yaitu
dalam pengembangan aplikasi warung digital, kami selaku developer menggunakan Async atau Await untuk mengelola permintaan data secara efisien agar memungkinkan kita atau user menunggu respon tanpa menghalangi eksekusi program. Nah, maksudnya adalah saat user sedang mengklik atau melakukan tugas, memesan ataupun login, dan saat itu masih login, masih loading ataupun menjalankan suatu program, maka user bisa berpindah ke tempat lain tanpa mengganggu program yang sedang berjalan. Nah, selain itu, kami memanfaatkan modularisasi untuk menjaga struktur kode yang rapi dan terorganisir. Nah, dengan modularisasi ini, kita memecah bagian-bagian dari setiap kodenya, mulai dari HTML-nya, CSS, hingga ke JS, serta gambar-gambarnya, kita organisir semuanya agar rapi. Nah, untuk penyimpanan data sendiri, kami menggunakan local storage untuk memungkinkan pengguna menyimpan informasi secara lokal di perangkat mereka, meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna dalam menggunakan platform kami. Nah, tiba waktunya kita di demo live warung digital. Pada tampilan ini, kami mempersembahkan tampilan website warung digital yang memudahkan pengguna untuk memesan makanan lokal dari seluruh Indonesia dengan antarmuka yang ramah pengguna. Pengguna dapat menelusuri berbagai kategori makanan dan minuman berdasarkan region asal. Nah, fitur pencarian yang efisien memastikan bahwa pencarian pengalaman kuliner dalam satu klik. Melalui demo ini, Anda akan melihat bagaimana website berfungsi, termasuk cara menjelajahi menu dan melakukan pemesanan dengan mudah. Nah, di samping kanan, kalian mungkin bisa melihat bahwasanya sudah ada foto tentang website yang akan saya bawakan. Tapi, daripada kita hanya menunggu, bisa kita langsung masuk ke websitenya dan melihat-lihat. Nah, kita sudah sampai di website warung digital. Nah, di sini pengguna ditawari dua cara login. Yang pertama, pengguna bisa daftar terlebih dahulu bagi yang tidak mempunyai akun, lalu bisa langsung login untuk yang sudah mendaftarkan akun yang dia miliki. Nah, contohnya adalah jika orang mau membuat akun, maka mereka akan masuk ke form daftar menggunakan username, email, dan password yang akan dia buat. Misal, dan email, nah, saat sudah mendaftar, di form login kita langsung diberikan email, password, serta tipe user yang kita akan masuki. Di tipe user ada dua pilihan, untuk user ataupun untuk admin sendiri. Nah, untuk user mereka bisa mendaftar lewat daftar, sedangkan untuk admin mereka mempunyai password khusus milik website itu sendiri. Nah, lalu kita akan masuk ke form untuk user terlebih dahulu. Nah, di website Branda kami menyediakan penjelasan untuk website yang kami miliki, mulai dari penjelasan slogan yang ada di paling atas, lalu penjelasan tentang website, misi, dan juga visi kami. Lalu ada juga tentang tim eksekutif dan chef yang ada di sini. Nah, di paling bawah ada form untuk ulasan pelanggan. Nah, di sini kalian bisa menambahkan nama kalian serta ulasan kalian. Serta kalian juga bisa memberikan rating tergantung seberapa puas kalian
merasakan pengalaman berbelanja di website kami. Nah, lalu kita masuk ke form kategori. Nah, di page kategori, kalian bisa lihat di samping kanan ada keranjang belanja yang masih kosong. Kita silang dulu. Nah, di kategori makanan, kalian bisa melihat ada jajaran makanan ataupun minuman yang sudah tersedia di menu. Nah, di sini semua makanan ataupun minuman sudah dikategorikan. Entah itu mulai dari nasi, daging, sayuran, sampai terakhir. Nah, kita juga bisa memilih apakah kita ingin makan makanan yang daging. Di sini sudah tersedia makanan yang terbuat dari bahan-bahan daging, ataupun mungkin sayuran, atau mungkin kita hanya ingin memesan minuman, atau kita hanya memakan manisan saja. Nah, kita bisa memilih kategori makanan yang akan kita inginkan di form kategori, di page kategori ini. Lalu di page regional, nah, kita bisa memilih makan berdasarkan asal dari daerah itu sendiri, mulai dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi. Nah, kembali lagi, kita akan mencoba untuk memesan salah satu makanan yang ada di sini. Nah, saat kita memesan makanan, kita akan menambah ke keranjang. Nah, di sini ada tulisan bahwa rendang telah ditambahkan ke dalam keranjang. Nah, kita akan melihat bahwa rendang sudah masuk ke dalam form, sudah masuk di dalam keranjang yang sudah kita pesan. Kita bisa menambahkan ataupun mengurangi isi dari makanan yang kita pesan. Misal, kita ingin memesan lebih, kita pesan klepon. Nah, di paling bawah langsung ada total harga yang harus kita bayarkan dari pembelian yang sebelumnya. Entah itu saat kita menambah atau saat kita mengurang. Nah, lalu setelah kita sudah memesan makanan apa saja yang kita mau, kita tinggal menekan tombol check out di paling bawah untuk mengkonfirmasi apakah kita ingin membeli ataupun tidak. Nah, lalu seperti yang kita lihat, ada notifikasi muncul bahwasanya total harga yang harus kita bayarkan adalah 70.000 dan item ataupun makanan yang kita beli adalah rendang yang berjumlah 1, klepon berjumlah 1, pempek berjumlah 1, dan rawon berjumlah 1 juga. Nah, di situ kita ada pertanyaan lagi, apakah kita ingin melanjutkan checkout? Nah, saat kita menekan tombol OK, maka ada notifikasi yang keluar dan mengatakan bahwa pembelian berhasil. Nah, sampai di sini sebenarnya yang baru saya kembangkan. Nah, mungkin di waktu yang akan datang saya bisa mengembangkan lebih dari situ sehingga bisa masuk ke dalam pemesanan ataupun pengiriman barang. Nah, kembali lagi ke presentasi kita. Nah, kita lanjut ke tantangan dan rencana pengembangan warung digital. Nah, dalam menghadapi tantangan, warung digital berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan ekspansi fitur demi kepuasan pengguna, yaitu meningkatkan skalabilitas untuk mengatur saat user sudah berkembang lebih besar, maka platform harus bisa menangani beban yang lebih besar tanpa menurunkan performa yang sudah ada sebelumnya. Lalu integrasi sistem pembayaran yang lebih luas, yaitu tidak terbatas pada satu sistem pembayaran, tetapi juga metode pembayaran yang bermacam-macam, mulai dari kartu kredit, e-wallet, transfer bank, atau bahkan pembayaran melalui platform internasional. Nah, yang terakhir adalah pengembangan fitur ulasan pengguna. Ulasan pengguna memiliki peran penting dalam membangun reputasi website milik kami dan produk yang kami tawarkan sendiri. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga kualitas dan kredibilitas ulasan itu sendiri. Karena terkadang
ulasan palsu atau tidak konstruktif bisa muncul kapan saja dan di mana saja, yang berpotensi untuk merusak pengalaman pengguna lainnya dalam merasakan fitur ataupun percobaan mereka dalam website tersebut. Nah, untuk Anda yang tertarik dengan website kami atau ingin bekerja sama dengan kami sebagai developer, bisa menghubungi kami untuk menjelajahi kelezatan dan kuliner yang kami tawarkan. Kalian bisa mengirim pesan lewat email ataupun mengklik link yang telah saya berikan, atau mungkin kalian ingin menelpon dengan nomor yang telah saya berikan juga. Nah, terakhir dari kami, terima kasih telah menyaksikan presentasi yang saya berikan tentang website yang saya buat. Semoga apa yang saya jabarkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.